Yang diperingatkan Nabi SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari ketika meminta agar beliau diangkat oleh Nabi menjadi petugas, menjadi pejabat kalau dalam bahasa sekarang. Kata Nabi SAW, ya Abu Dzar innaka dhaif. Wahai Abu Dzar, engkau itu lemah. Kalau kita mau renungkan hadis ini, tentu bukan lemah dari sisi keimanan, bukan lemah dari sisi komitmen beragama. Semua sahabat bersaksi atas komitmen Abu Dzar Al-Ghifari dari aspek iman, dari aspek keistiqamahannya. Beliau sahabat Nabi dalam keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Sahabat Nabi itu seluruhnya adil. Ketika Nabi mengatakan innaka dhaif wa innaha amanah, yang kau minta itu adalah amanah. Wa innaha khizyun wa nadamah yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang kau minta itu menjadi kehinaan dan penyesalan di hari kiamat. Illa, nah kita berpijak pada kecualian. Illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi. Kecuali orang itu mengambil dengan hak. Nah, ulama akan memahami kalau ada orang yang mengambil jabatan dengan menyogok, dengan memberikan uang, tentu bukan haknya untuk mendapatkan. Nah, Nabi mendahulukan mengambil dengan kemudian menyebutkan wa'ad dan ladzi alaihi dan menunaikan tanggung jawabnya di dalam tugas jabatan itu. Nah, kalau bermulanya dengan cara yang haram, kita bisa kehilangan harapan apakah akan dilaksanakan dengan cara yang haram. Tetapi ingat bahwa money politik hanya salah satu dari yang membuat tidak berhaknya seorang menguasai jabatan. Jadi langkah kita baru hanya satu. Apakah halal juga jabatan yang diraih dengan fitnah? Apakah halal juga jabatan yang diraih dengan kebohongan? Banyak yang menjadi tugas dan amanah kita yang hari ini kita katakan kita memikul tanggung jawab di dalam ormas ini. Money politik hanya salah satu saja. Tapi jabatan yang diambil dengan fitnah, jabatan diambil dengan kebohongan, jabatan yang diambil dengan penipuan, jabatan yang diambil dengan mengorbankan orang lain dan berbagai macam, padahal itu juga tidak. Jadi kalimat man akhadha bihaqqiha itu harus dijabarkan oleh seluruh kita yang hari ini berada di dalam tanggung jawab, diamanahkan oleh umat untuk memberikan mereka pertimbangan yang jernih tentang siapa pemimpin. Kita tidak ingin umat dengan kondisi wawasan mereka yang bertingkat-tingkat. Ada yang kadang wawasan mereka lemah, rendah. Ada yang memang berwawasan yang cukup. Kita tidak ingin umat di negeri kita, kalau tidak kita pagar secara nasional, tegak kampung lah. Sumatera Barat sampai kabupaten kota. Secara minimal kita harus jaga agar umat punya kacamata yang benih, yang jernih, melihat mereka-mereka yang hari ini menawarkan diri. Saya berhusnuzon, tidak menyebutnya meminta jabatan. So kalau meminta jabatan nanti hadis Nabi SAW ingatkan la tatlubul aman, jangan engkau minta amanah. So kenapa? Fa in u'titaha an mas'alatin la tas'al amanah. Jangan engkau minta amanah. Fa in u'titaha an mas'alatin, kalau engkau diberikan jabatan itu karena meminta, wakil ilaih, diserahkan engkau kepada amanah. Artinya engkau akan dipermudah oleh pemerintah, akan dikendalikan oleh jabatan yang itu. Tapi wa in u'titaha an ghairi mas'alatin, namun kalau engkau mendapat tanpa engkau meminta, u'inta alaih, engkau akan ditolong untuk mengendalikan, untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Saya berhusnuzon semuanya, karena memang MUI berkomitmen tidak terlibat apa-apa. Makanya saya katakan masyarakat Sumatera Barat, awasi saja Gus Rizal. Kalau sempat Gus Rizal ikut salah satu itu,
bertemu, ikut jadi di gubernur atau di bupati atau di wali kota, besok Gus Rizal mundur dari ketua umum Indonesia. Karena memang itu tugas yang diamanahkan dari pusat, dan itu adalah tugas majelis ulama. Itu tidak menghambat kawan-kawan yang dari berbagai macam untuk terlibat. Ini ada pula Imam Framing MUI tidak setuju ulama berpolitik. MUI tidak sekuler. Ingat, yang melahirkan fatwa, kalau Ustaz Akil sering menyebutnya sepilis itu dulu. Kalau saya kan terus menyebutnya slips. Agak rumit menyebut sepilis itu. Saya sebut slips. Nah, sekularisme, liberalisme, pluralisme, ini semua jadi saksi. Saya termasuk tim perumus lahirnya fatwa itu bersama almarhum Buya Profesor Dr. Yuna Ilyas di Hotel Saripan Pasifik. Saya termasuk tim perumus. Jadi tidak mungkin MUI mengatakan bahwa politik haram bagi ulama, bagi tokoh dakwah, tidak ada hal seperti itu. Yang ada MUI secara kelembagaan dan orang-orang yang berada di majelis ulama punya komitmen dan dia terikat dengan peraturan dasar dan peraturan tata mengawal agar apa? Agar umat jernih melihat calon-calon, kapabilitasnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, jejak rekam jejaknya bagaimana. Biarlah umat memandang itu dengan benih. Nah, uang adalah salah satu yang membuat kabur cara pandang. Uang yang diberikan itu yang membuat cara pandang menjadi kabur, dan patut menjadi tidak patut, dan tidak patut menjadi patut, dan santiang menjadi bodoh, dan bodoh jadi hebat. Karena apa? Nah, karena itu kita hambat ini baru salah satu, bukan satu-satu, yang membuat tidak jernih ini banyak. Nah, badun sanak apa bayu itu kalimatnya kalau tidak hati-hati mati kan bisa menjadi pilih dosa nak dan pilih nanda dosa nak. Jadi berhati-hati juga ini. Nah, artinya badun sanak itu apa? Buat kita yang maju sebagai kandidat dan kita mungkin yang ada terlibat mendukung seluruhnya di dalam ikatan kekerabatan yang disebut di bidang kabur dengan berusaha. Ini tidak mungkin kita akan saling berhadapan mengadu buku tangan hanya karena menyorongkan pilihan usulan-usulan. Jadi jangan diartikan nanti negatif lah. Berarti ormas menyuruh cari urusan apa? Tidak begitu juga. Nah, jadi karena itu MUI berterima kasih dan mudah-mudahan kita satu arah dan tujuan. Setelah pertemuan ini sama-sama kita sampaikan kepada umat bahwa kita menolak membuat kacamata umat masyarakat menjadi kabur karena uang sehingga tidak objektif, tidak melihat kebutuhan negeri ini. Dan termasuk juga saya ketika disodorkan oleh Jimmy tentang konsep itu, saya tidak mau banyak-banyak. Saya setuju saja karena ini sudah ide bersama. Kecuali satu yang saya masukkan, saya sampaikan saja. Tolong masukkan akhlak mulia. Karena apa? Politik, kalau kita bicara tentang politik syar'i dan politik konvensional, yang menjadi titik berat utama dari politik syar'i itu adalah akhlak. Akhlak yang mulia. Politik syar'i atau siasat syariah adalah politik yang berakhlak, bukan politik yang kehilangan akhlak dan moral. Nah, mudah-mudahan ini menjadi suatu kontribusi kita bersama. Kita tahu tidak akan semua orang sepakat dengan kita. Jadi jangan harapkan walaupun sebanyak itu antara tangan nanti kurang setuju saya di luar saya bisa berharap yang di dalam ini kan laki dalam tengah awak angin dinginnya sedang. Ini adalah tugas. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.